Aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk pergi dari rumah ini. Dan aku tak akan pernah izinkan orang ketiga masuk di antara kita. Mulai saat ini dan seterusnya, hak hubungan dan tempat yang kau pegang dalam hidupku, semuanya adalah milik Antar. Aku umumkan bahwa aku akan menikahi Antara dalam waktu 24 jam. Paman Eje, aku berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan bahaya menimpa anak kita. Operasinya berhasil. Kami telah menggugurkan janin itu atas permintaan. Kau bilang kau mencintaiku sepenuh hati dan jiwa. Dan kau tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi sekarang aku membutuhkanmu. Kenapa kau menarik kembali kata-katamu? Bagaimana bisa kau percaya bahwa aku telah membunuh anak kita? Ini anak kita, Paman Eje. Dia lahir dari cinta kita. Bagaimana kau bisa setuju untuk menikahi Antara? Kenapa, Paman Eje? Apa alasanmu menikahinya? Kenapa kau meninggalkanku? Aku akui bahwa aku tidak berada di sisimu sekarang ini. Tapi aku sama sekali tidak pernah mengkhianatimu atau meninggalkan Gudan. Tapi kau, Gudan, kau telah merusak kepercayaanku. Kita memulai perjalanan ini bersama. Kau membuatnya berhenti sekarang. Kemarahan, kecemburuan, dan kebencianmu membunuh anak kita. Aku sangat mencintaimu, Gudan. Aku menempatkanmu di atas semua orang. Aku memenuhi semua keinginanmu. Kau merampas kebahagiaan terbesar dalam hidupku ini, Gudan. Iya, Gudan. Aku akui kau telah mendukungku dan juga keluargaku. Kau mendukungku dalam semua upayaku, Gudan. Tapi hari ini kau telah menganiaya kami, Gudan. Ya, Gudan. Kau telah berdosa dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan menangis. Lebih tepatnya dikatakan bahwa beberapa hal sulit dicerna. Seekor anjing tidak bisa mencerna G. Dan orang tidak bisa mencerna diperlakukan dengan hormat. Katakan saja masalahmu dengan jelas. Kau marah jika aku menyalahkanku. Dan sekarang aku menghiburmu, tapi kau malah kesal. Apa kemarahan merupakan reaksi standarmu dalam setiap situasi? Benar begitu, Gudan? Hah? Sebenarnya tidak. Kau tahu, ini adalah kesalahanku. Aku harus tahu bahwa kau jelas akan kesal. Maksudku, itu menghancurkan hati. Apalagi sekarang, suamimu sudah meninggalkanmu. Atau haruskah aku mengatakan bahwa dia jatuh ke dalam perangkap yang kupasang dan tertipu untuk meninggalkanmu? Aku bisa mengerti. Tapi kau tidak harus marah, karena aku telah memperingatkanmu tentang semua itu jauh sebelum ini. Sudah kubilang aku akan mengakhiri hubunganmu dan menimbulkan masalah untukmu. Tapi aku tidak perlu berbuat banyak, Gudan. Kau merusak semuanya sendiri, itu sangat mudah. Oh iya, dengar. Kau harus menyingkirkan boneka yang terbakar ini. Pikirkan tentang dirimu, apa yang akan kau lakukan sekarang. Keluarga tidak akan mendukungmu. Kau memikul tanggung jawab mereka begitu lama, tapi mereka tidak akan pernah mendukungmu sekarang ini. Kasihan sekali dirimu. Apa yang akan kau lakukan? Jika aku berada di tempatmu, apa kau tahu apa yang kukatakan? Aku akan mengemas barang-barangku dan meninggalkan rumah ini secepatnya.
kau harus melakukan hal yang sama. Ayo keluar. Sayang, kau tidak cocok denganku dalam ukuran atau perawakan. Pertempuran ini ada di antara kita. Para pemula harus menghindar. Jadi sebaiknya pergi. Pergi sekarang juga. Jaga mulutmu, Antara. Kau salah kalau mengira Gudan itu sendirian. Karena Gudan tidak sendiri, aku bersamanya. Kita bisa kesal satu sama lain. Tapi kami belum memutuskan hubungan. Aku sudah menghukum saudaraku karena kesalahanmu. Tapi tidak lagi. Saatnya menempatkanmu di tempatmu, Antara. Karena aku tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi berhati-hatilah mulai sekarang. Baiklah, itu bagus. Luruskan satu hal. Kau sama sekali tidak berguna seperti saudaramu yang tidak berguna ini. Kau lebih baik menjaga jarak. Aku berbahaya, bahkan saat terakhir kali kau bertemu denganku. Tapi kali ini, aku minta kau berhati-hati. Antara, lepaskan Jutki. Lepaskan dia. Aku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Aku bilang lepaskan dia. Jutki. Pelajari sesuatu dari kakakmu itu. Dia mengendalikan amarahnya dan memohon padaku untuk mengampuni nyawamu itu. Jadi sebaiknya kau jaga amarahmu itu dan juga jaga mulutmu. Tetaplah dalam batasanmu, karena kalau tidak, apalagi sampai melewati batasmu, aku tidak segan-segan membunuhmu. Kalian berdua itu cuma hama. Aku akan menikah dan aku harus terlihat cantik. Apalagi sampai stres. Aku pergi dulu ya. Gudan. Maafkan aku, Gudan. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku menyalahkanmu meski Antara mengatakan yang sebenarnya. Aku marah dan aku tidak adil padamu. Tidak, Jutki. Aku bahkan mencoba memutuskan hubungan denganmu dan aku menahanmu di bawah todongan senjata. Aku menembakmu. Kenapa aku melakukannya? Tolong, jangan katakan itu, Jutki. Aku hanya punya satu hal di pikiranku. Aku akan mencari cara untuk membuatmu menderita dan menyakitimu. Aku sudah kehilangan Anggat. Dan karena kebodohanku, aku juga kehilanganmu. Antara sudah meracuni pikiranku terhadapmu. Aku terus menyakitimu. Dan kau selalu menderita setiap saat, setiap menit. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tolong maafkan aku, Gudan. Kau... Tidak, Jutki. Apa yang kau lakukan? Aku menyakiti seseorang yang merupakan ibu, teman, dan penyelamat bagiku. Jadi, tolong maafkan aku, Gudan. Tidak. Tidak, aku bersalah padamu. Ada apa ini? Hah? Nenek tidak lihat. Ini kan upacara haldi, Nek. Oh iya. Nenek tidak ingat yang ayah bilang. Ayah akan menikah dengan Ibu Antara dalam 24 jam. Jadi malam ini akan diadakan upacara haldi. Aku tahu. Pasti tidak akan ada yang ingat. Tapi aku ingat. Dan waktu terus berjalan. Aku ini menantu dari keluarga ini kan? Aku hanya melakukan tugasku sebagai menantu. Jadi aku tidak salah kan? Kemarin kau baru saja menyaksikan kemarahan Aksat. Aku sama marahnya denganmu. Kau adalah menantu termuda, tapi kau sangat kurang ajar. Dan kenapa sampai kau membuat persiapan untuk pernikahan ini? Ibu tidak usah khawatir. Tidak ada yang bisa menggantikan Gudan baik dalam keluarga ini maupun kehidupan Aksat. Aku tahu itu. Sebenarnya ibu ini bicara apa? Selama ini Ibu Gudan memanfaatkan posisinya.
Dia sudah membuat ayah dan keluarga sangat menderita. Dia menghancurkan kebahagiaan keluarga dan ibu bicara tentang posisinya. Itu benar-benar aneh, Bu. Memang aku akui ayah sangat mencintai Ibu Gu dan Ibu Antara. Tapi apa yang dilakukan Ibu Gudan? Dia mengkhianatinya dan merusak kepercayaannya. Dia juga sudah mengecewakan seluruh keluarga ini. Ibu Antara, dia menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan keluarga ini. Dia rusak semuanya. Dia tidak pantas tinggal di rumah ini lagi. Saru, tapi aku juga merasa berdosa. Ibu saja menyesali apa yang ibu lakukan. Ibu ingin menebus dosa-dosa ibu, tapi Ibu Gudan, dia tidak mengakui kalau dia telah berbuat salah pada semua orang. Dia menyakiti ayah dan keluarga ini. Dia bahkan membunuh anaknya. Ibu tahu kenapa? Karena dia punya ego yang sangat besar. Aku rasa keputusan ayah untuk menikah dengan ibu benar. Setelah Ibu Antara menikah dengan ayah, maka Ibu Gudan akan menyadari kesalahannya. Dia akan mengerti. Cukup! Aku sudah lama mendengar semua ocehanmu itu. Kau berani mengucapkan sepatah kata pun, pernikahan ini juga tidak akan berlangsung. Hentikan persiapannya. Ini adalah keputusanku. Persiapan tidak akan pernah berhenti. Saraswati benar, Gudan tidak menyadari kesalahannya. Atau tidak merasa pernah menyesal. Maka dari itu semua, mulai sekarang Gudan telah kehilangan hak menjadi ibu mertua dari keluarga ini. Upacara haldi akan berlangsung. Dan begitu juga pernikahan. Tapi Aksa, Tolong biarkan aku menyelesaikannya, Ibu. Antara mungkin jahat, tapi dia tidak membunuh Alisa. Aku yakin sekali itu. Faktanya, kematian Alisa telah mengubah Antara. Dan inilah adalah kenyataannya. Jadi, lebih baik kau menerima kenyataannya. Antara, bersiaplah untuk upacara haldi. Tapi Aksat, aku... Antara, bersiaplah untuk upacara haldi. Aku mohon, itu permintaanku. Saraswati, pergilah dan pastikan Antara siap tepat waktu. Baik, ayah. Lihat, akhirnya semua persiapan sudah dilakukan dan sudah selesai. Dan semuanya sudah berkumpul di ruangan ini. Sebentar lagi, upacaranya akan berlangsung. Apa kita akan memulai upacaranya dan mengoleskan kunyit dan henna? Ayo Ibu, ayo. Duduk. Ayah duduk di situ. Nenek, ambil ini. Kita mulai upacara haldinya. Nenek kan yang tertua. Ini upacara haldinya ayah. Nenek, ambil mangkuknya. Ada apa itu? Ambil pasta kunyit dan mulailah upacaranya. Semua orang telah menunggu. Aku mohon,
Nenek, ayah meminta nenek. Ambil kunyitnya dan kita mulai upacaranya. Tunggu. Aku tahu nenek adalah yang tertua di rumah. Dan dia memiliki hak pertama dalam segala hal. Tapi kadang kalau kau bermain-main dengan ritual, lalu kepentingannya akan meningkat. Oleh karena itu, hari ini orang yang memakaikan pasta kunyit pertama, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Dan itu adalah aku. Aku akan jadi orang pertama yang mengoleskan pasta kunyit ke Paman Jinda. Aku telah mengoleskan pasta kunyit pada suamiku. Tapi itu bertentangan dengan prinsip dan martabatku untuk mengoleskan pasta kunyit pada wanita yang telah dinikahi oleh suamiku. Selamat, Paman Eje. Arogan sekali. Dia melakukan kesalahan. Dan sekarang dengan sombongnya, dia bicara seperti itu. Keterlaluan. Kenapa kau melakukan ini, Gudan? Apa yang kau inginkan? Kau pikir kau telah menjadi hebat dengan mengoleskan pasta kunyit kepadaku? Kau ingin mencoba buktikan bahwa kau orang yang hebat, eh? Sebenarnya apa yang ingin kau buktikan? Aku hanya melakukan apa yang kau inginkan. Kau ingin menjalani semua ritual bersama dengannya. Apa kau tidak ingin mengamati upacara haldi? Kau tidak ingin menghadirinya?
Dengar, Gudan, jangan kau paksa aku sampai aku tidak akan pernah... Bahwa kau tidak akan mendekatiku lagi. Kau sudah membuat keputusan, Paman Eje. Aku telah membuat keputusan yang tepat. Dan apa menurutmu? Antara salah, Gudan, dan apa yang kulakukan juga salah? Lalu siapa yang benar, Gudan? Apa itu kau? Kau telah membunuh anak kita, Gudan. Jawab aku. Apalagi yang harus kuberitahu padamu? Apalagi yang harus kubuktikan padamu? Masuk akal untuk membuktikan diri sendiri kalau ada harapan, tapi semuanya berakhir. Dengan membunuh anak kita, kau telah menghilangkan semua harapan. Tidak ada yang tersisa di antara kita, Gudan. Semuanya sudah selesai di antara kita. Kau tahu, jika aku mau, aku bisa memaafkanmu atas kesalahan yang kau buat, Gudan. Tapi tidak. Sebenarnya sama sekali aku tidak ingin memaafkanmu, Gudan. Aku tidak ingin melupakan rasa sakit yang kau berikan kepadaku. Aku juga sangat kesakitan, Paman Eje. Kau tahu apa yang paling menyakitiku? Meskipun kau telah mengenalku dengan baik, kau telah melihat Alicia dan aku bersama. Tapi tetap saja kau meragukan kasih sayangku padanya. Ini bukan tentang hubungan kita. Ini adalah soal perasaan seorang ibu. Kau meragukan cinta seorang ibu. Kau telah meragukanku, Paman Eje. Ini tentang membuktikan bahwa kau salah. Yang ingin aku tunjukkan adalah bukti agar tidak ada lagi yang meragukan cinta seorang ibu pada anaknya. Aku ingin membuktikan kebenaran. Baiklah, Gudan. Selama ini kau tidak pernah mendengarkan siapapun. Tapi kenapa sekarang ini kau mendengarkanku? Kau punya waktu sampai pernikahan malam ini. Kau bebas membuktikan diri, Gudan. Tapi begitu pernikahannya selesai, tidak ada yang bisa kau katakan lagi. Kita akan berakhir selamanya, Gudan. Baik, Paman Eje. Besok akan menjadi awal yang baru bagi kita berdua. Kau akan mendengarkanku dengan sabar. Dan itu adalah janji seorang ibu. Percayalah. Ini adalah janji Gudan Aksat Jinda. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Kami bertiga akan membantumu mengungkap kebenarannya. Eje tidak bisa menikah dengan seseorang yang hina seperti Antara. Kita harus membuktikan seorang ibu tidak mungkin mengambil nyawa anaknya. Perang ini bukan tentang diriku sendiri. Seorang ibu tidak mungkin akan pernah bisa menyakiti anaknya. Kalian akan lihat, kemenangan akan menjadi milik kita. Oh, wow, Antara. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk menjadi Antara Aksat Jinda. Dan kau harus tahu, kami berdua selalu bersamamu. Ibu Gudan harus meninggalkan rumah ini. Dan Ibu Antara akan segera menikah. Aku tahu kalau kalian itu adalah orang yang jahat juga. Itu benar. Baik. Ayo kita berjabat tangan. Selamat atas pernikahan Ibu. Selamat atas pernikahan. Prosesi pernikahan EJ akan tiba, malam akan meriah. Bukan begitu. Antara akan menari dengan gembira. Prosesi pernikahan EJ dan Antara. Pasti ada laporan tagihannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku akan segera mengungkapkan kebenarannya, Antara. Rekaman CCTV. Aku harus mendapatkan rekaman CCTV dengan cara apapun. Aku tahu bahwa aku tidak pergi ke rumah sakit atas kemauan diriku sendiri. Itu berarti wajahku berubah bentuk. Bagaimana bisa Antara membungkuk begitu rendah? Aku akan segera mengungkapkan kebenarannya. Hai Gudan.
Ada apa? Kenapa kau masih saja duduk di situ dengan tenang? Kenapa? Sekarang dengar, mari langsung ke intinya. Kau tahu, Aksat terburu-buru untuk menikah denganku. Kami harus membuat persiapan dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai aku lupa dengan rantai pernikahanku. Apa kau dengar itu? Gudan, aku sedang berpikir untuk mengambil rantai pernikahanmu. Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Kenapa kau kesal? Kau tahu kan ini cuma sebuah lelucon. Dengar, aku tidak tertarik dengan rantai pernikahan tua dan sangat kampungan ini. Aku tidak tertarik dengan rantai pernikahan, tapi pada pria yang akan melingkarkan di leher. Kau bisa mempertahankan rantai pernikahan? Tapi suamimu Aksa akan menjadi milikku. Aku senang. Tada! Lihat, bagus kan? Maksudku, ini adalah berlian yang sangat indah. Ini sangat langka, sama sepertiku. Aku adalah berlian yang sangat indah dan juga cantik. Aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku saat nanti Aksat memakaikannya padaku. Dari tadi aku sudah banyak bicara, tapi kenapa kau diam saja? Aku berpikir, Apa itu? meski mendapatkan banyak peluang, kau tetap saja sama. Kau tidak akan pernah bisa berubah, Antara. Izinkan aku memberitahu sesuatu. Meskipun itu tidak akan ada gunanya, rantai pernikahan adalah simbol cinta dan juga kepercayaan. Apa kau tahu? Ini tidak ada hubungannya dengan harga. Benar. Kau memang benar. Suamimu akan meletakkan simbol cinta dan kepercayaan di leherku nanti. Kau telah menipunya. Dia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri, Antara. Seseorang wanita yang memperlakukan rantai pernikahan sebagai perhiasan tidak pantas untuk memakainya. Dengar Gudan, aku telah membuktikan apa yang aku mampu lakukan. Lihat ini, aku mengenakan pakaian pernikahan hari ini. Sedangkan kau dalam keadaan yang menyesal. Benar kan Gudan? Kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah serigala berbulu domba. Dia tidak melakukannya untukmu, Antara. Dia ingin melihatku menderita. Jangan berada di bawah kesan bahwa dia melakukan ini karena dia peduli padamu. Alasan kau bisa berjalan-jalan di sekitar rumah ini dengan pakaian pengantinmu adalah karena aku mengizinkanmu. Kalau sampai aku kehilangan ketenanganku, kau tidak akan tahu apa yang akan menimpa dirimu di sini, Antara. Kau paham? Benarkah? Katakan padaku, apa kau punya buktinya? Maksudku, bisakah kau membuktikan sesuatu? Bagaimana dengan tantangan yang kau berikan pada Aksat? Bagaimana kau akan memenuhi tantangan itu, Gudan? Aku ingin memberimu sedikit nasihat. Ada prasmanan yang lezat di lantai bawah. Ada gulgapas dan jelebis. Ada samosa juga. Kau harus memakannya. Pasti kau tidak bersuara saat menangis. Aku tidak ingin ada yang kesal. Jangan rusak suasana pernikahan, oke? Apa yang terjadi? Apa kau terkejut karena aku tahu? Apa kau tidak tahu pepatah kalau dinding itu punya telinga? Aku tahu apa yang terjadi di setiap sudut rumah ini. Karena aku adalah ahli. Itulah kenapa kau harus melupakan untuk bisa menang melawanku. Bersiaplah untuk dikalahkan. Kali ini kau tidak akan bisa menghentikan pernikahanku. Tidak akan bisa. Disinilah kesalahanmu, Antara. Kau telah berpikir bahwa kau melawan istri seseorang. Tapi kali ini kau menantang seorang ibu, Antara. Kau telah salah menuduh seorang ibu. Kau menuduhnya membunuh anaknya sendiri. Tidak ada ibu di dunia ini yang bisa menanggung tuduhan ini. Aku akan mengungkapkan kebenarannya. Kau tahu betul bahwa aku cukup mampu untuk membuktikannya. Gudan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Parv,
Hati-hati, pelan-pelan. Kenapa kau buang-buang waktu? Cepatlah, kita harus melakukannya sekarang. Memangnya kau mau pergi kemana? Kau lupa, kalau kita ini musuhnya Gudan, kita bukan temannya. Biar aku lihat apa yang sedang terjadi. Tunggu di sini. Pergilah. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu Jangan padaku. berisik. Dia sendirian. Ini kesempatan kita. Apa kau sudah siap untuk bertindak? Ya, tentu saja. Aku siap untuk bertindak. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa menghentikan EJ dan Antara untuk menikah. Sementara kau dan aku akan membantu mewujudkan hubungan mereka untuk menikah. Saudara yang jahat. Parv, kau membuat hariku Benar menyenangkan. kan? Ayo ke sana. Mulailah bekerja. Ayo. Apa yang kau lakukan? Revati? Antara itu benar tentang satu hal. Kita harus waspada pada musuh kita dan mengantisipasi langkah mereka yang selanjutnya. Mereka sudah meminum obat mereka sendiri. Kita sembunyikan di gudang sebelum Antara tahu. Kita tidak punya banyak waktu, Revati. Kalau pernikahannya dilangsungkan, semuanya akan hancur. Jadi kita harus bergegas. Kita tidak boleh lengah. Ayo, ayo. Cutki, kenapa kamu manggilku ke sini? Apa yang terjadi dengan Saru dan Parv? Bangun, Saru! Tunggu sebentar, Apa Ibu. dia Tunggu. baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Ibu, dengarkan dulu. Iya. Apa maksudmu? Kenapa kau melakukan itu? Ibu, mereka ingin melakukan hal yang sama padamu. Mereka tidak ingin kau mengumpulkan bukti melawan Antara. Itulah kenapa kami mengambil langkah ini. Laksmi, kau... Gudan, aku harap kau tahu kenapa kami melakukan hal ini. Cutki, ini... Seandainya aku tidak melakukan ini. Tapi aku mengerti kenapa kalian melakukan ini. Kau harus menghadapi situasi seperti itu dengan cara yang sangat sulit. Baiklah, terima kasih Laksmi. Aku harus menemukan rekaman CCTV yang paling awal. Tolong tangani semuanya, aku akan Tunggu, kembali. Ibu. Kak Durga pergi untuk mendapatkan rekamannya. Durga, Iya, apa kau tidak tahu kalau dia sedang hamil? Kenapa kalian biarkan dia pergi sendirian? Itu berbahaya baginya. dia baik-baik saja, Ibu. Kishore bersamanya. Ibu tahu kalau keluar rumah, Antara akan mencurigaimu. Makanya kami harus menerima telepon dan kami mengirim Kak Durga. Mereka pergi duluan dan mereka akan membawa bukti. Antara tidak akan curiga. Gudan, percayalah. Kami bersamamu. Dan kami akan melakukan apapun untuk menghentikan pernikahan ini. Revati benar, Ibu. Tolong tangani tamu dan serahkan sisanya pada kami. Dan kami akan memberitahu kalau Kak Durga kembali. Untuk saat ini, Ibu pergilah. Apa ini benar untuk menyimpan kebenaran? Iya, Revati. Kita tidak punya pilihan. Kalau kita beritahu rencana Kak Durga mengumpulkan bukti, dia tidak akan setuju. Aku harap Durga segera mendapatkan buktinya tanpa hambatan. Nisa, lihat apa yang kubelikan untukmu. Apa yang terjadi? Siapa kau? Aku akan menghancurkanmu. Durga Jinda. Kehancuran? Apa yang kau katakan? Akan kulakukan apa yang kau mau. Kau itu memang hina sekali ya, dokter. Bagaimana bisa kau melakukan dosa? Dia adalah istriku. Aku siap membayarmu apapun yang kau mau. Tolong lepaskan istriku. Wah, dokter.
Begitu kau menyadari bahwa istrimu dalam bahaya, kau mengubah nada bicaramu. Kau siap mengorbankan kekayaanmu untuk menyelamatkan istrimu. Kenapa kau tidak memikirkan ini sebelumnya? Kau membungkuk begitu rendah hanya demi uang. Kau membunuh bayi dan menghancurkan kehidupan wanita yang tidak bersalah. Aku tidak ingin sepeser pun uang kotormu. Aku ingin bukti yang membuktikanmu telah membunuh seorang anak. Yang membuktikan kalau ibu mertuaku tidak bersalah. Eji akan menikah dengan Antara. Dan semua itu karena ulahmu. Bersihkan kekacauan yang telah kau buat. Dan untuk itu, kau harus berikan aku buktinya. Cepat. Bukti apa? Apa yang kau inginkan? Rekaman CCTV rumah sakit. Kau sudah mengubah wajah Antara dengan merubah wajah Gudan. Dan aku ingin bukti itu. Cepat! Kau tidak setuju dengan mudah, bukan? Tunggu. Tolong. Aku akan memberikan bukti. Tolong, lepaskan dulu istriku. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Sebagai menantu keluarga Jindal, aku tidak bisa membiarkan Eje menikahi wanita jahat seperti itu. Dia membuat keputusan ini karena dia bersikap marah. Dan bukti ini akan membuktikan kalau Ibu Gudan tidak bersalah dan dia akan memenangkan Eje kembali. Dan aku harus segera pulang membawa bukti ini sebelum semuanya menjadi hancur berantakan. Pendrive ini memiliki rekaman CCTV asli. Aku melakukan apa yang kau inginkan. Tolong lepaskan istriku. Bisa kita pergi? Kishore, untuk mendapatkan bukti ini aku sudah melakukan sesuatu yang jahat. Aku bangga padamu, Durga. Kau melakukan hal yang benar. Kau adalah menantu yang paling baik di rumah ini. Dan aku merasa bangga padamu, Durga. Kita pergi sekarang. Ayo. Percayalah Gudan, tolong dengarkan aku. Aku tidak punya cara lain untuk menghilangkan stresmu. Aku rasa kita berdua sama-sama tidak siap untuk mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Operasinya berhasil. Kami telah menggugurkan janin itu atas permintaanmu. Ketika kau kesakitan dan menderita, kenapa kau melakukan ini, Paman Eje? Bukankah kau juga membuat keputusan yang sulit, Gudan? Kau mengambil nyawa bayi kita. Kau tahu, aku pikir aku tidak akan bisa melakukan ini, tapi kemudian aku melihat wajahmu. Dan kebencianku meningkat sedemikian rupa, sehingga aku merasa aku bisa menangani ini juga. Jadi terima kasih. Sungguh, kau membuatnya mudah, Gudan. Kenapa kau melakukan sesuatu yang akan menyakiti kita berdua, Paman Eje? Kita berdua kehilangan anak kita, Paman. Kepercayaanku juga telah rusak. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau ingin memperburuk keadaan? Jangan. Tolong jangan putuskan hubungan kita untuk selamanya, Paman Eje. Apakah kau pikir aku memutuskan hubungan kita? Apa kau serius, Gudan? Jangan lupa bahwa kau mengambil nyawa anak kita karena marah. Kau pikir ada sesuatu yang terjadi antara aku dan Antara? Kita berbagi hubungan, bukan? Hari ini, aku akan menikahi Antara. Dan membuktikan bahwa kau benar, Gudan. Apa yang terjadi padamu? Kau tahu bahwa aku sedang marah, kan? Orang membuat kesalahan saat mereka marah. Tolong jangan lakukan ini juga, Paman Eje. Aku mohon padamu. Kau tidak ingin mendengarkanku, ya? Baiklah. Tapi aku yang akan membuktikan kebenarannya lebih dulu, Paman Eje. Dan kau akan mempercayaiku. Kau ingin membuktikan sebuah kebenaran, Gudan? Apa kau ingin menunjukkan padaku kebenaran?
Gudan, aku dulu lebih mempercayaimu daripada diriku sendiri. Tapi kau menghancurkan segalanya. Hubungan kita, kepercayaan kita, dan cinta kita. Kau telah mengambil nyawa anak kita, Gudan. Kau telah menyakitiku sedemikian rupa. Sehingga waktu pun tidak dapat membuktikannya. Kau mengisi hatiku dengan rasa sakit. Aku hanya memiliki kebencian di hatiku. Tidak ada tempat untuk hal lain. Jadi sekarang, aku akan menikahi Antara dengan segala cara. Tidak seorang pun yang bisa menghentikanku, terutama kau, Gudan. Akan lebih baik jika kau menyingkir dari hadapanku ini. Paman Eji, aku... Keluar! पल-पल का मरना, पल-पल का जीना, जीना है कम-कम। घुटता है दम 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 दम।